Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami tadi dari arah Istana Sewu, Romo, kemudian alhamdulillah dengan segala macam situasinya, sehingga sampai di Kedaton Nusantara Jakarta ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Rahyang yang sudah berkunjung kemarin. Romo ini Baleni sama Abang bilang kita harus ke sana. Saya udah siap-siap. Iya, Romo belum sempat ke Trawulan, jadi alhamdulillah sudah berkunjung kemari. Nah, tadi kan sudah banyak dijelaskan nih apa sih Kedaton yang ada ini, begitu ya Romo. Mohon izin Rahyang kiranya berkenan kita mungkin bisa diperkenalkan Romo ini siapa, beliau itu ya di Kedaton ini sebagai apa, mungkin bisa dijelaskan. Mohon izin Romo, saya monggo Rahyang silakan. Nanti saya terusin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu Sakuntumati. Yang kami muliakan Kiai Haji Raden Mas Syarif Abdullah beserta keluarga dan juga yang kami cintai Pangeran Mas Otnata Adigunan Mas Otaib Jayakarta Adiningrat selaku Pangliksir Sepuh Pengageng Kedaton Nusantara Jayakarta dan juga Garwa Kalem Ratu Ayu. Memang sudah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan leluhur kita pada hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia ini, di mana tadi beliau sudah jelaskan sejarah dari bangunan dan tempat ini, dan bukan satu kebetulan kita pun juga bersebelahan dengan monumen nasional di depan kita ini, monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Nah, jadi pertemuan ini sebetulnya merupakan satu rangkaian yang Pak Masud sampaikan. Kita bagaimana dengan Renaissance atau kita menyebutkan Nusantara Punarbawa Buana. Renaissance bahasa asing, kita menggunakan bahasa Sanskertanya Punarbawa Buana. Jadi terlahir kembali. Terlahir kembali gitu ya. Kebangkitan kembali. Ya, jadi itulah kita pertemuan pada siang hari ini dan mengenai perjalanan sejarah juga Kedaton Nusantara, juga mungkin keterkaitan dengan Kedaton Majapahit. Kalau beliau menyebutnya ini Serambi Kedaton Majapahit. Serambi. Kan di Aceh ada Serambi Mekah. Ya, jadi kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang mulia Abah Syarif Abdullah beserta keluarga besarnya di tempat Kedaton Nusantara Jayakarta ini. Jadi sebagaimana beliau sampaikan, kenapa kita juga menggunakan nama Kedaton. Kami di Trawulan memang juga meneruskan beliau Kedaton Majapahit. Jadi ini adalah satu bentuk pelestarian, karena nama asli di kerajaan-kerajaan di Nusantara bukan kerajaan, tetapi adalah kedatuan. Ya, jadi itu yang kita maksudkan. Kemudian di bawah naungan Yayasan Kedaton Nusantara Jayakarta, tambahan Kedaton Jayakarta tadi maksudnya adalah domisili kedudukan kita di Jakarta atau Jayakarta. Ya. Ini tadi beliau sempat singgung tentang Yayasan Kerabat Agung Nusantara. Kalau tadi beliau sampaikan bahwa Kedaton ini sekarang sudah alhamdulillah ya sudah ratusan yang di bawah naungan kebersamaan kita, itu di mana masing-masing memiliki tempat yang berstana atau bertahta lah katakanlah dia sebagai kedatuan atau kedaton, sebagai seorang datu. Ya, tetapi bagi keluarga besar kita yang memang para terah Raja Sultan Datu Nusantara yang belum bertahta, kan seringkali selama ini mohon maaf merasa terpinggirkan dengan berbagai macam organisasi kerajaan. Ya, bahkan yang sempat menyedihkan di beberapa pertemuan yang dianggap tidak bertahta pun sampai dipersilakan untuk duduk di luar. Itu sebenarnya sempat terjadi. Makanya tergerak dari situ bahwa kita harus merangkul semua keluarga besar kita. Kalau boleh dikatakan dinasti Nusantara, kita sedang mempersiapkan yang namanya Yayasan Kerabat Agung Nusantara. Kerabat ya. Jadi kerabat orang yang bermutu. Iya, kerabat Agung Nusantara. Nah, ini memang sudah kita godok, ya boleh jadi juga nanti Abah sebagai bini sepuh
bisa tergabung juga untuk merintis ini. Ya, sehingga tonggak-tonggak kebangkitan ini bermunculan di mana-mana tanpa harus memandang keratonmu mana, kamu terah dari mana, kan gitu sebenarnya. Ini visi kita dari awal adalah itu. Yang Yayasan Kedaton Nusantara Jakarta, kemudian dibarengi nanti dengan tumbuhnya Kerabat Agung Nusantara yang akan merangkul semua terah atau dinasti Nusantara ini. Nah, itu sebagai pendahuluan dari kami, saya Rahyani Jaya Kusuma, ide pengisir Nata Praja Kedaton Mojokerto Trawulan. Untuk selanjutnya perkenan Yang Mulia Pantas Masuk untuk menjelaskan dua pertanyaan penting tadi. Romo sendiri tentang katakanlah asal usul Tasisula. Yang kedua tentang Kedaton itu sendiri. Silakan Pak Raya. Terima kasih. Kalau saya menyebut itu Mahadiraja Agung Yang Mulia Sarif. Jadi pertama perkenalkan, orang menyebut saya Pangeran Nata Adiguna Mas Otoyib Jayakarta Adiningrat. Nah, nama itu semua sebagai isi tugas atau amanah yang diberikan pada saya. Saya dimulai di Taman Mini itu 40 tahun. Sejak membuat Taman Mini itu sampai jadi besar. Saya pernah menjadi budaya di Taman Mini, pernah jadi manajer istana anak-anak, pernah jadi manajer marketing, dan terakhir saya menjadi yang terakhir adalah Dewan Pembina Kebudayaan. Pada terakhir saya di Taman Mini, sehingga saya pensiun 2013 itu masih melanjutkan sampai 2020. Kalau sekarang diambil pemerintah, sudah kita berikan dari awal. Betul. Jadi nggak lucu kalau diambil. Itu tanah itu dulu kita beli, tidak minta. Lalu kita dengan segala upaya jadilah taman yang sebesar itu. Nah, sekarang diserahkan. Nah, kami selama di taman sudah mengurusi Raja Sultan. Mulai adanya FSKN, ya, di mana yang udah Cokorda itu berdiri, itu juga di Taman Mini. Taman Mini bersama dengan kami itu berdiri. Bahkan waktu mau ke Eropa dulu berkumpul Raja Sultan seluruh Indonesia di Taman Mini, saya yang nanggung biaya ini. Akhirnya nggak jadi jalan. Itu zaman itu. Kemudian tumbuhlah yang pertama itu adalah silaturahmi nasional Raja Sultan Nusantara. Nah, itu ketuanya saya, ditunjuk oleh Pak Yudhoyono saat itu SBY itu 2009. Pada saat beliau mau naik yang kedua ini, kita semua diundang ke istana, dan di sana beliau mengatakan bahwa apa sekarang punya Raja Sultan itu. Nah, kami kemudian berpikir sebaiknya ya sedikit pikirkan kami. Nah, beliau mengatakan udah kita bikin supaya semuanya mempunyai itu, jadi aja museum Raja Sultan Nusantara. Betul. Coba di dalam masih ada tanah enggak? Pada saat itu masih ada ini kalau Batu Bahita. Beliau itu sudah mau dukung itu sampai akhirnya berjalan. Kemudian karena tadi sifatnya silaturahmi nasional, Raja dan Sultan itu kan hanya silaturahmi aja. Dan itu pun hasilnya apa juga nggak tahu. Kita bukan pada 2011 itu namanya Yayasan Raja Sultan Nusantara. Ya, Sutra. Ketuanya Sultan Iskandar Mahmud Todauddin yang ada di Palembang. Saya Mas Otoyib itu oleh ketua, kamu saya jadikan sekretaris jenderal saja. Selanjutnya tugasku adalah sebagai pangeran yang menata, Pangeran Nata Adiguna, agar berguna kembali di Raja dan Sultan ini bersama-sama. Jadi tugasku mengabdi, tugasku adalah memperjuangkan ini jadi muncul. Nah, karena harus ada program, maka dari bersama itu Renaissance membangkitkan kembali yang roboh-roboh ini. Mungkin tinggal batu kecil ya kita apa jadi. Dulu tahun ini juga dari batu kecil, dari tanah yang kecil. Itulah makanya kenapa saya jadi pengiran anak di Mas Otoyib Jayakarta. Nah, dari situ yang dulunya itu Raja Sultan itu hanya tiarap aja, paling-paling hanya bikin sekatengan. Akhirnya kita gerakkan, lalu mulai ada festival Keraton Nusantara. Itu kami yang memulai itu. Ya, mulai yang pertama dulu di Surakarta Timur,
kedua itu ada di Yogyakarta, yang kedua di Cirebon dan seterusnya. Makanya waktu di Bali saya memberikan surat juga penghargaan kepada Sultan Habib X karena wilayah merintis pekan keraton festival keraton. Lalu setelah dipanggil presiden itu kemudian kita datang ke seluruh kerajaan ini, datang fisik, kami berkenalan dan menyampaikan amanat Pak Presiden itu maunya kita bersatu. Lalu kita bikin deklarasi namanya persaudaraan Raja Sultan Nusantara. Kemudian kita diam-diam katanya harus bikin museum di sana karena pusakanya banyak. Kalau dibilang jumlah kira-kira berapa? Kalau total semua saya sama yang di Jawa 3.000 lebih. Wih, luar biasa. Kemarin yang dipamerkan 1.478. 78. Nah udah, jadi dari ini aja udah dapat murti. Ya. Jadi nanti saya akan bedakan begitu. Betul Pangeran. Kalau dengan muri itu kan mereka swasta sama sekali. Iya, Kalau murti yang kita kan Raja Sultan. betul Pangeran. Dengan Duyano, kemudian di sana sudah jelas punya keratonnya sendiri. Nanti kita bisa berikan untuk itu, untuk geresnya, untuk akiknya itu Iya. betul bisa. Kebetulan barangkali Pangeran atau Rakyat kan tidak semua orang walaupun Anda itu kan kalau di kelenteng itu kan lambangnya liang Iya, iya. atau dragon. Kan orang cuma tahu itu. Iya. Di tempat kita, tempat saya, kedaton saya sana tuh, saya punya 2 fosil naga, ya hasil labnya. Cula badak itu, cula, itu pun saya punya udah fosil. Ada berapa pasang ya, itu kita lihat. Memang kalau di masyarakat itu cula tuh manfaatnya besar ya. Ya ini Kita cuci masanya usul semua kan. berbakar itu. Makanya rencana kami dalam waktu dekat Kita pameran pusaka dan bandar batu-batu semata yang kemarin Pak. kalau untuk apa barangnya memang alhamdulillah benda-bendanya sudah ada sih di kedaton kami gitu. Makanya kalau memang kalau mau berkenan kapan ada waktu bisa berkunjung, alhamdulillah kita bisa atur nanti kapan kira-kira waktu yang tepat untuk kita adakan kegiatan tersebut gitu lah ya. Tadi saya sepakat kalau para kaum cerdik cendikia ini kita satukan gitu karena potensinya kan besar ya. Karena banyak kebudayaan bangsa kita yang orang nggak paham tentang budaya bangsanya sendiri. Kalau ayah sering kali katakan dengan adat dan budaya ini bangsa kita bermartabat. Tanpa adat seni budaya bangsa kita tidak bermartabat. Tanpa berbangsa. Jadi masalah pusaka juga Rahyang atau Pangeran masih banyak masyarakat kita kan nggak paham. Bagaimana look 1 ada pemegang jagat atau enggak kan gitu ya. Bagaimana look 3, bagaimana look 5, bagaimana look 7. Kenapa looknya selalu ganjil kayak gitu kan? Bukan hanya tidak paham apa, Begitu, Pak. kadang-kadang kebablasan sampai dianggap musyrik, syirik apa, Gitu. konek segala macam begitu. Iya. Nah inilah kendalanya Pangeran atau Rahyang. Iya. Orang sekarang banyak bisa bicara, tapi dia tidak bisa melaksanakan pembicaraan. Ya.